Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E5 akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu ada pengembangan produk pada produk kursi Brampton. Sebelum kita lebih lanjut ke materi yang akan kita bahas, kita akan lihat dulu agenda yang akan kita lakukan. Yang pertama ada pengenalan perusahaan, itu ada perusahaan PT Draga E5 Consult Tbk. Yang kedua ada penjelasan produk yang kita kembangkan, dan yang ketiga adalah penjelasan sistem kerja yang ditawarkan, dan yang terakhir keempat ada kesimpulan rangkuman dari agenda dan ada penutupan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, kita dari PT Draga E5 Consult Tbk, atau kita adalah kelompok E5 dari yang dianggotai oleh dua orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Yoga Gunandani, dengan nomor geng 25 14 18 10 11, serta ada rekan saya Indra Lesmana dengan nomor geng 25 14 18 10 14. Itu kontak lebih lanjutnya ada di bawah. Jadi kita itu perkenalan atau anggota dari PT Draga E5 Consult Tbk. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas profil perusahaan yang akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh rekan saya, itu adalah Indra. Kepada Indra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Lesmana. Saya dari E5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Perusahaan kami yaitu PT Draga E5 Consult. Perusahaan kami bergerak di bidang jasa konsultasi, perancangan, pengembangan suatu produk yang diinginkan konsumen agar produknya dapat terrealisasi. Perusahaan kami berdiri sejak 14 Oktober 2014 dan beralamat di Jalan Menuju Surga 1 nomor 56 Bandung, Jawa Barat. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi konsultan terbaik dan terpercaya di Indonesia dalam hal pengembangan suatu sistem dan produk manufaktur di pasaran. Ruang lingkup dari perusahaan kami yaitu bidang perencanaan atau planning serta desain, pemataan, supervisi berbagai masalah rekayasa teknik engineering yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan serta pengembangan produk manufaktur. Ya, setelah tadi ada profil singkat dari PT kita, yaitu PT Draga E5 Consult Tbk, kita akan sedikit membahas tentang latar belakang terbentuknya PT Draga E5 Consult Tbk ini. Jadi ya, disebutkan oleh industri didirikan pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan tujuan menyediakan layanan jasa keahlian bagi pihak pemerintah maupun swasta yang memerlukan dukungan keahlian jasa konsultan di bidang perencanaan, planning atau desain, pemetaan, supervisi, dan berbagai masalah rekayasa teknik atau engineering, disebut engineering, serta pengembangan produk manufaktur di dunia industri yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasaran. Nah, lanjut, PT Draga E5 Consult Tbk ini telah membina sumber daya manusia dari berbagai bidang keahlian untuk menunjang tujuan tersebut. Dalam usianya yang relatif muda, PT Draga E5 Consult Tbk ini telah banyak melaksanakan pekerjaan studi, perencanaan teknis, dan pengawasan yang bersifat strategis dan cukup mewarnai pelaksanaan program-program di berbagai industri manufaktur dan dinas pemerintahan. Nah, terus ada PT Draga E5 Consult Tbk yang juga menyelesaikan proyek tersebut senantiasa berusaha memberikan yang terbaik. Sementara penanganan pekerjaan dilakukan oleh tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman luas sesuai dengan lingkup pekerjaan proyek. Nah, sejak berdirinya hingga sekarang, perusahaan ini telah cukup mempunyai pengalaman kerja dalam menangani proyek-proyek skala nasional dan pengembangan produk di Indonesia. Jadi cukup sekian penjelasan profil perusahaan kita. Jadi kita akan lanjut ke
perancangan dan pengembangan produknya. Jadi di sini akan lebih dikupas tuntas oleh rekan saya yaitu Indra. Kepada Indra saya persilahkan untuk menjelaskan tentang perancangan dan pengembangan produk. Seperti apa sih yang kita bisa bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi teman-teman? Di sini kita punya contoh ya produk yang telah kita rancang sesuai dengan keinginan dan budget dari konsumen, yaitu kursi drum throne. Kursi drum throne ini merupakan suatu kebutuhan tambahan bagi pemain drum profesional maupun pemain drum pemula. Di sini produknya kita usahakan bisa digunakan oleh selain pemain drum, yaitu dengan tujuan bisa digunakan untuk yang lainnya seperti di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penggunaan di rumah ketika kita makan, ketika kita belajar, atau di kantor ketika kita bekerja. Kursi ini memiliki rangka dengan 3 kaki yang digunakan untuk menyeimbangkan penggunanya saat diduduki, serta dilengkapi dengan alas berupa karet agar tidak licin saat digunakan. Lalu, salah satu keinginan konsumen yang kita coba terapkan yaitu konsumen ingin kursi drum ini ada di pelaminan saat dia menikah. Karena keinginan tersebut, kita selaku konsultan mencoba untuk membuat kursi drum ini terkesan lebih elegan dan lebih indah untuk dilihat dan memperbaikinya dalam segi visual. Lalu kegiatan apa saja sih yang kita lakukan untuk merancang si produknya? Yaitu ada pengumpulan data, terus ada penetapan tujuan, ada proses perancangan produk, lalu ada proses perancangan produk secara rinci. Di tahap pengumpulan data, kita melakukan kuesioner. Di penetapan tujuan, kita menentukan sumber keinginan produk daripada narasumber atau konsumen yang telah kita berikan kuesioner tadi. Lalu, di tahap proses perancangan produk, kita menentukan karakteristik produk dan komponen yang akan digunakan. Lalu, pada tahap proses perancangan secara rinci, menentukan dimensi ukuran yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Pada tahap pengumpulan data, kita melakukan kuesioner yang diberikan kepada 30 orang sebagai sampel yang berisikan 9 pertanyaan berupa kuesioner terbuka. Lalu setelah melakukan kuesioner terbuka, kita melakukan interview singkat dengan narasumber atau konsumen yang kita telah pilih. Di sini ada beberapa rekapan jawaban kuesioner yang terpilih, yaitu ada ringan, nyaman, tidak dipandang, dan mudah untuk dibawa. Bentuknya ingin simple tetapi unik dengan warna kombinasi yang menarik. Lalu alas kaki yang kecil tapi kuat untuk menopang beban si kursi dan stabil. Material jok itu sendiri terbuat dari busa atau bahan yang ringan dan tahan lama, kemudian empuk dan nyaman saat diduduki. Untuk pembungkusnya dari bahan kulit asli atau kulit sintetis agar tahan lama. Material rangka kursi terbuat dari titanium atau besi agar kuat dan dari aluminium agar ringan. Lalu ada alas kaki yang terbuat dari karet agar tidak licin dan kuat untuk menopang beban saat duduk. Terus dilengkapi dengan tempat minum untuk menyimpan botol minum. Itu adalah sebagai fitur tambahan dari kursi drum yang akan direalisasikannya. Hal yang harus diperbaiki pada produk kursi drum saat ini yaitu memperbaiki alas kaki yang mulai rusak, bahan jok yang licin, rangka kursi yang besar dan berat. Faktor pembeli saat membeli produknya dilihat dari kualitasnya, kenyamanannya, daya tahannya, harganya, dan desainnya. Ini beberapa tahap proses pengembangan produk yang terdiri dari klarifikasi tujuan, tahap penetapan fungsi, tahap penetapan spesifikasi, tahap penentuan karakteristik produk, dan membuat alternatif, serta evaluasi dari seluruh kegiatan apakah
kegiatan yang kita lakukan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi konsumen. Pada tahap klarifikasi tujuan, di sini kita menyediakan pohon tujuan yang pada level 0 berisikan tentang siklus sindrom itu sendiri. Pada level 1 berisikan faktor apa saja yang kita harus ada dalam si produknya, yaitu nyaman, ergonomis, desainnya apa, ingin seperti apa, terus produk fitur tambahannya pingin apa, dan ketahanan si produknya seperti apa. Lalu pada level 2 itu menjawab dari level 1. Misalkan level 1-nya ergonomis, produk yang ergonomis harus seperti apa, yaitu pemilihan produk volume jok, pemilihan volume rangka kursi, pemilihan bentuk jok, dan lain-lain. Pada tahap penetapan fungsi, yaitu ada 2 metode yang kita lakukan. Ada transparent box dan ada black box. Pada 2 metode ini terdapat perbedaan, yaitu terletak pada proses pembuatannya. Yang pada transparent box yaitu diperlihatkan prosesnya, sedangkan pada black box prosesnya tidak diperlihatkan apa saja, hanya terdapat input dan outputnya saja. Pada penetapan spesifikasi, di sini telah ditetapkan spesifikasi yang dibutuhkan, yaitu set putaran diameter 13 inci. Terus tinggi rentan disesuaikan antara 445 mm sampai 620 mm. Lalu yang ada kaki balancing yang ganda, daya tahan beban 100 kg dan berat kursi sekitar 4 kg. Di sini pada tahap penentuan karakteristik produk dan pembuatan alternatif berisi karakteristik teknik dan beberapa alternatif yang bisa konsumen pilih untuk menjadikan kursi drum seperti apa yang mereka inginkan. Misalkan pemilihan pada karakteristik tekniknya, pemilihan material rangka. Pada alternatif pertamanya, apakah ingin terbuat dari aluminium, apakah ingin terbuat dari besi, ataukah terbuat dari kayu jati yang dicat vernis. Lalu pada tahap penentuan hasil evaluasi alternatif, yaitu berisi dari rekapan karakteristik teknik yang terpilih. Di sini dari hasil evaluasi alternatif yang terpilih, yang pertama ada pemilihan material joknya. Alternatif yang terpilihnya yaitu dari busa yang dilapisi oleh kulit. Terus pemilihan rangka, material rangkanya yaitu dari aluminium. Pemilihan material kaki-kakinya dari karet. Pemilihan volume joknya tebal. Pemilihan volume rangkanya 270 cm kubik. Pemilihan bentuk joknya yaitu berbentuk lingkaran. Pemilihan bentuk rangkanya berkaki 3. Pemilihan bentuk kaki-kaki, di setiap ujung ada kaki-kakinya. Pemilihan material fitur berupa plastik. Pemilihan bentuk fitur tambahan sandaran di kursi drum. Dan pemilihan warna pada jok yaitu hitam. Jadi terima kasih kepada rekan saya Hindra telah menjelaskan tentang pengembangan produk yang telah kita lakukan selama praktikum dari semester ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan produk yang secara rincinya itu. Jadi tadi yang sebelumnya Indra tuh perancangan produk berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumen, seperti apa maunya konsumen, kita buat seperti apa, kita kaji gitu. Nah, setelah kita menentukan semua keinginan konsumen, sini kita langsung melakukan perancangan produk secara rinci. Jadi perancangan produk secara rinci itu kita gunakan untuk menjaga kualitas produk yang kita rancang dan kembangkan, menjaga keamanannya saat digunakan, terus menjaga juga kekuatan, ketahanan, serta nanti
pokoknya keindahan dan keergonomisan dari produk yang akan kita yang telah kita rancang sebelumnya gitu dari Jasa Indra. Nah, kita lanjut dulu ke dari perancang produk secara sini, kita lanjut ke di sini. Jadi di sini perancangan produk secara rinci ini kita lakukan dengan metode dengan kajian ergonomis, yaitu adalah antropometri. Jadi antropometri ini adalah kajian berdasarkan bentuk fisik manusia. Jadi produk yang kita buat tuh pastinya ukurannya disesuaikan dengan ukuran fisik manusia yang ada di Indonesia gitu, atau sampel yang kita lakukan itu dari pengukuran. Jadi kenapa kita lakukan antropometri ini itu untuk menjaga kenyamanan saat digunakan serta keamanan, intinya serta keamanan. Jadi ketika seseorang menggunakan produk kita akan terasa lebih nyaman, lebih enak. Soalnya kita bayangkan jika misalkan tinggi seseorang itu dikategorikan kita pendek lah, cuman 1,5 meter gitu yang akan menggunakan. Nah, sedangkan kursi yang kita buat tinggi untuk duduknya saja sekitar 1 meter gitu. Apakah akan terasa nyaman? Betul, belum tentu itu akan terasa nyaman gitu kan. Makanya kita melakukan kajian antropometri ini untuk membuat suatu produk itu ketika digunakan oleh siapapun akan merasa nyaman gitu, baik orang yang tinggi maupun orang yang kategori pendek lah atau kurang tinggi gitu dari rata-rata dari yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini kita bahas dulu nih dari kajian antropometri ini yang kita lakukan itu ada 4 tahap. Jadi yang pertama kita ada pengumpulan ukuran badan pada sampel manusia. Jadi sebelumnya kita lakukan pengukuran fisik pada sampel yang kita lakukan itu yang telah kita ukur. Nah, kita dapat dari data dari lab LSKE gitu. Jadi ada beberapa sampel yang kita ukur untuk menentukan nantinya ukuran dimensi produk yang kita rancang. Nah, jadi dari sampel ini kita lakukan pengukuran, contohnya kita melakukan pengukuran berat badan rata-rata seperti apa, terus tinggi badannya seperti apa, lebar pinggul seperti apa, tinggi poplitelnya bagaimana, berapa gitu, berapa, terus ya dan lain-lain sih, bagian tubuh yang lain yang akan mempengaruhi dalam penggunaan kursi gitu lebih intinya. Nah, dari situ kita kan lanjut ke pengukuran kualitas data. Nah, dari data yang telah kita kumpulkan tuh pastinya kita lakukan uji kualitas dulu gitu. Jadi uji kualitas data itu mencakup ada uji keseragaman data, uji kecukupan data, dan uji kenormalan data. Di uji keseragaman data ini kita untuk menguji bagaimana kualitas data. Kan kita melakukan beberapa sampel dari 30 sampel itu, bagaimana data yang kita dapatkan apakah itu seragam atau tidak, ya takutnya ada data yang melenceng atau di luar, ya kita sebut di sini ada di luar batas spesifikasi yang telah kita lakukan perhitungan. Nah, itu akan mengganggu proses penentuan ukuran dimensi yang kita lakukan gitu. Nah, dari situ setelah uji keseragaman pastinya kita lakukan uji kecukupan data gitu. Jadi di sini uji kecukupan data ini sebenarnya semua data yang kita gunakan tuh tidak cukup gitu, tapi kita asumsikan sebagai cukup. Kenapa hal demikian? Karena jika kita melakukan pengukuran lagi, pastinya kita akan menambah waktu, biaya, pokoknya intinya akan menambah kos gitu. Makanya jadi untuk kecukupan data kita asumsikan sebagai cukup gitu data tersebut. Dan terakhir ada uji kenormalan data. Ya, ini sih untuk menguji bahwa data tersebut normal atau tidak gitu, sebut katakan gitu, dari berbagai data yang kita kumpulkan. Nah, terus yang ketiga ada penentuan dimensi berdasarkan data antropometri. Nah, udah setelah kita mendapatkan data, setelah kita uji kualitas datanya seperti apa, nah yang ketiga kita melakukan penentuan dimensi berdasarkan antropometri itu gitu. Jadi dimensi berapa, contohnya kita akan menentukan ukuran tinggi kursi gitu. Tinggi kursi kita mengambil dari misalnya kita mengambil dari tinggi poplitel seseorang atau manusia gitu. Jadi dari data tersebut kita lakukan perhitungan sehingga didapatkan
hasil ukuran gitu yang pas untuk menentukan tinggi kursi yang kita butuhkan. Nah, jadi di antropometri ini kita menggunakan ada 3 persentil. Jadi ada persentil kecil, persentil besar, persentil kecil, persentil sedang, sama persentil besar. Jadi untuk persentil kecil tuh ada di 5%, persentil sedang ada di 50%, dan persentil besar tuh ada di 95%. Jadi contoh penggunaan persentil ini, misalnya kita kayak tadi ya, tinggi kursi. Jadi tinggi kursi itu kita tentukan berdasarkan pastinya pada persentasi kecil. Kenapa di persentasi kecil? Jadi ibaratnya seperti ini, misalnya tinggi jadi kalau persentase kecil itu, jadi kita lebih mengutamakan orang yang berukuran kecil gitu. Jadi contohnya lihat untuk tinggi itu ya, jadi tinggi itu jika diduduki oleh orang yang kecil, dia akan merasa nyaman karena pas dengan ukuran badannya. Nah, untuk nanti ketika kursi itu dengan ukuran sama, kita orang yang lebih tinggi dudukinya juga akan merasa nyaman. Kenapa akan merasa nyaman? Jadi kan kalau misalnya orang tinggi itu kakinya bisa diselonjorkan gitu, soalnya pengaruh dari kenyamanan jika misalnya kursi itu dibuat lebih tinggi, orang yang kecil itu kan kakinya akan menggantung, itu akan sedikit tidak lebih nyaman gitu daripada kaki yang memanjang gitu untuk orang yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi ada kajian seperti itu untuk menentukan dimensi yang akan digunakan pada produk yang kita kembangkan. Nah, terakhir pastinya ada rekapan data sih ya. Berarti setelah perhitungan kita melakukan rekap data nih, seperti di PPT di sini ada panjang baut boros penyambung untuk sekitar ukurannya 68,88 mm. Jadi setelah perhitungan tersebut, panjang baut yang pas untuk suatu kursi drum tone dengan ukuran itu adalah 68,88 mm pakai lakukan. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang sebenarnya, karena kan ada beberapa faktor yang kita ngomong, seperti kalau buat pengunci poros itu kan misalnya kan ini adalah sambungan gitu ya, sambungan poros. Nah, sambungan poros itu disambungkan baut. Nah, kalau misalnya si panjang baut ininya tidak sesuai, ya otomatis kan akan melemah gitu. Jadi beban yang ditahannya pun akan lebih kecil. Jadi ketika beban yang lebih besar mendudukinya itu ya akan rusak sih pastinya gitu. Jadi nanti ada kita bahas rekomen yang telah dijelaskan dari Indra juga sih. Artinya ada kayak ini panjang langkah kaki sekitar 443,43 mm, terus jok ada 378,08 mm, terus ada diameter poros penyambung diameternya 37,53, ada diameter poros berulirnya 37,53, diameter dudukan joknya ada 93,29 mm, diameter rangka kakinya ada 37,53 meter, serta ada tinggi poros penyambungnya ada 510,05 mm, serta tinggi poros berulirnya ada 440,40 mm gitu. Sebenarnya ada. Ini adalah data-data di sini setelah kita melakukan perancangan secara rinci, kita juga sih sebenarnya melakukan perancangan sistem kerja. Inti perancangan sistem kerja ini, pertama kita menentukan waktu baku, lalu proses pembuatan, cara perakitan, dan alat pabrik. Di penentuan waktu baku ini kita gunakan dari penentuan waktu baku ini nantinya kita bisa gunakan sebagai target proses produksi yang harus kita capai gitu. Jadi lebih bisa mengoptimalkan operator produksi untuk mencapai target yang optimal gitu. Jadi penentuan waktu ini biasanya kita melakukan kajian atau trial gitu, baik secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung tidak langsung ini kita menentukan nanti waktu baku untuk satu kali proses produksi. Jadi dalam menyelesaikan satu produk menghabiskan berapa waktu gitu. Jadi itu disebut waktu baku. Nah, jangan lupa waktu baku ini kita juga perlu memperhitungkan tentang penyesuaian dan kelonggarannya gitu. Jadi penyesuaian ini pastinya diukur dari skill dan kualitas operator produksi. Nah, terus yang kedua ada terus ada kelonggaran. Nah, kalau kelonggaran itu sebenarnya untuk menghilangkan sifat fanatik ya. Jadi menghilangkan kejenuhan lah intinya dari operator produksi yang akan membuat produk tersebut gitu. Jadi
faktor penentu harus tetap dimasukkan. Jadi misalnya contohnya untuk pergi ke air kah atau ke mana kah gitu. Jadi ini adalah proses kelonggarannya gitu. Jadi nanti kita menentukan waktu baku. Nah, setelah penentuan waktu baku ini kita juga ada ada alur proses pembuatan gitu. Alur proses pembuatan di sini menggunakan peta proses operasi gitu. Jadi kita mengurutkan bahan baku apa saja kita gunakan, terus prosesnya apa. Jadi misalnya dari bahan baku itu proses pertama seperti apa, waktunya berapa menit, bahan mesinnya apa, perlakuannya seperti apa. Jadi kita sebenarnya mengontrol alur proses pembuatannya, sehingga jika ada kegagalan atau ketidaksesuaian produk, maka kita bisa lakukan analisa dari alur proses pembuatan tersebut itu. Nah, terus yang ketiga ada cara perakitan. Nah, untuk cara perakitan di sini pastinya kita menggunakan peta tangan kanan dan tangan kiri. Jadi sebenarnya lebih mengoptimalkan penggunaan kedua tangan manusia gitu. Jadi suatu pekerjaan itu tidak membebani tangan kanan saja gitu. Jadi kita harus menyimbangkan tangan kanan tangan kiri gitu. Jadi berdasarkan ekonomi gerakan gitu ya, dengan kaidah ekonomi gerakan. Jadi jadi di peta tangan kanan dan tangan kiri ini kita mengkaji beberapa cara perakitan gitu ya. Jadi dari penggunaan tangan kanan untuk apa saja, penggunaan tangan kiri untuk apa saja. Jadi kita lebih terkontrol lah, jadi alur tangannya lebih terkontrol untuk mengoptimalkan waktu sih, intinya untuk mengoptimalkan waktu yang nanti akan kita buat gitu. Nanti prosesnya kita buat waktunya berapa gitu dari cara perakitan ini. Setelah dari cara perakitan ini kita masuk ke layout publishing, bukan layout publishing, ke layout tata letak dalam proses perakitan. Jadi kita lebih mengoptimalkan proses perakitan ini gitu. Nah, proses perakitan jadi contohnya seperti kita mengklasifikasikan komponen-komponen mana untuk di posisi ini, mana posisi ini. Jadi kita dapat mengurangi item-item pemborosan seperti transportasi. Kita nggak perlu jalan dulu untuk mencari barang. Nah, untuk mencari, apalagi itu proses mencari itu yang sedikit yang pasti maka menguras waktu yang lebih banyak gitu. Jadi kita meminimalisir itu gitu dari layout pabrik jadi layout untuk proses perakitan. Nah itu sih gambaran singkat dari perancangan sistem kerja yang kita buat gitu. Yang lebih dioptimalkan sebenarnya sih untuk sistem kerja itu seperti pada dasarnya tidak ada yang terbaik gitu, pasti selalu ada yang lebih baik. Jadi untuk perancangan sistem kerja ini bakal continuous, harus terus dikembangkan gitu. Jadi setelah misalnya kita menggunakan jalan perancangan sistem kerja seperti ini. Nah, selesai penjelasan materi dari awal sampai akhir tentang pengembangan dan perancangan produk yang telah kita lakukan gitu ya. Dari proses pembuatan seperti apa, pengambilan datanya seperti apa, kita sekian yang dapat kita jelaskan. Nah, sebelum penutupan pasti kita ada sebelum kita kesimpulan dulu. Jadi kesimpulannya sih untuk perancangan produk yang kita lakukan itu pastinya berdasarkan keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi menurut saya sih apabila dilakukan penjualan ke konsumen akan naiklah nilai penjualannya. Seperti soalnya ya kenapa kita menggunakan perancangan produk berdasarkan konsumen itu. Jadi kita sebenarnya kita kan ada dua metode, ada rasional ya. Nah, kita gunakan ada rasional dan kreatif. Jadi kita gunakan ada rasional. Kenapa kita menggunakan rasional itu lebih kita pertama kita bisa mengetahui gitu bagaimana keinginan konsumen yang ada di pasaran. Kita pengembangannya pun dapat secara sistematis gitu, berurutan dari tahap pengolahan, dari cara pengumpulan data, pengolahan data, spesifikasi seperti apa, bahan baku seperti apa, nanti untuk penutupan kebutuhannya seperti apa. Jadi di situ lebih enak lah untuk melakukan pengembangannya gitu setelah sudah ada keinginan yang muncul dari para konsumen gitu. Nah, dari situ ya pasti kita udah kan kita next ke produk. Nah, ini cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan.
Selebihnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.